Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa lagi dalam STMC hari ini, 28 Juli 2022, yang diambil dari Yeremia 18 ayat 1-6, dengan tema Rencana Tuhan bagai bejana di tangan tukang periuk. Saya tertarik pada Yeremia 18 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Firman Tuhan pada Yeremia, pergilah dengan segera ke tukang periuk, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Yeremia melihat bagaimana tukang periuk mengambil tanah liat dan membentuknya sedemikian rupa sampai menghasilkan bejana yang indah. Dari tanah liat yang tidak berharga menjadi bernilai guna. Tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang indah, tetapi harus melewati beberapa proses sehingga dapat menjadi sebuah bejana yang berharga. Tanah liat tidak akan berbentuk seperti yang dikehendaki oleh si tukang periuk jika tanah itu tidak memiliki penyerahan diri. Kata lain, tukang periuk tidak dapat berbuat sesuatu dengan tanah liat yang menolak dibentuknya. Tuhan membawa Yeremia belajar dari tukang periuk karena Tuhan hendak menunjukkan bahwa setiap manusia mengalami proses pembentukan yang mirip bejana. Inilah yang disebut proses kehidupan. Tetapi ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan si tukang periuk sehingga rusak, terjadilah proses pengulangan pembentukan sampai menjadi bejana seperti yang dikehendaki. Demikianlah sabda Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Demikian juga proses kehidupan yang boleh saya alami dari masa kecil yang penuh keprihatinan hingga saya dewasa. Pada saat itu, saya berdinas di tempat yang jauh dari keluarga, kurang lebih 5 jam perjalanan jaraknya. Setiap Sabtu Minggu, saya pulang bertemu keluarga. Pada waktu itu, saya mengalami banyak kekecewaan karena tidak bisa mendampingi dan memberi rasa aman pada keluarga. Kedukaan karena orang tua meninggal, sakit hati, amarah, depresi, karena rasanya saya sumber semua masalah. Saya tetap berusaha berdoa, tetapi juga tidak mendapat jawaban doa. Ekonomi rumah tangga yang memprihatinkan. Pendek kata, kesulitan, penderitaan, dan masih banyak masalah lainnya yang saya alami. Saat itu, mungkin saya tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itulah proses kehidupan yang saya alami. Setelah sekian lama, saya dapat mutasi ke tempat yang dekat dengan keluarga. Sungguh, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Ternyata Tuhan mendengarkan doa-doaku. Setelah melalui berbagai proses kehidupan yang saya alami tadi, firman Tuhan hari ini meneguhkan saya bahwa Tuhan sedang membentuk saya menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki dan menghendaki agar saya menyerahkan hidup saya kepadanya untuk dibentuknya. Demikianlah sharing saya, semoga bermanfaat bagi perkembangan iman kita. Tuhan memberkati.